kami dari Bahasa Provinsi Jawa Timur kemarin setidaknya mencatat 480-an orang asing yang ada di Indonesia belajar bahasa Indonesia. Ada 52 negara yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia pada masyarakat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Judes, kembali lagi bersama saya Trisna di sini di acara podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Nah, kali ini dulur, saya akan berbincang santai dengan sosok yang tidak asing lagi di bidang bahasa khususnya ya, bahasa Indonesia. Ini saya ngobrol santai dengan Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Bu Umi Kulsum. Assalamualaikum, Bu. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nah, dulur, kita kali ini akan membahas seputar bahasa Indonesia, dulur. Yang mana beberapa waktu yang lalu itu bahasa Indonesia jadi bahasa resmi di sidang umum UNESCO ya, Bu ya? Betul sekali. Ya, betul. Bahasa ke-10. Nah, bahasa ke-10 dari beberapa bahasa yang sudah ada ya. Iya. Nah, itu gimana sih, Bu? Pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa di sidang umum UNESCO itu? Baik, ya. Terima kasih. Dulur, panggilannya dulur ya? Iya. Ya, ini merupakan suatu kebahagiaan buat kita, prestasi untuk bahasa Indonesia, karena kita tahu bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara dan sekarang menuju bahasa internasional ya. Karena ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44 bahwa bahasa Indonesia itu harus dijadikan bahasa internasional. Tentu ini merupakan kewajiban dari pemerintah yang dilakukan supaya menjadi bahasa internasional itu secara sistematis, secara berkelanjutan, dan tentu ini juga merupakan sesuatu yang menurut kita pasti bisa tercapai karena bahasa Indonesia sekarang dituturkan oleh 275 juta ya penduduk Indonesia, ditambah juga ada 52 negara yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia pada masyarakat mereka. Bahasa Indonesia penutur asing itu, Bu ya? Penutur asing yang kita sebut dengan BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi di 52 negara sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Apalagi juga orang luar negeri yang datang ke Indonesia juga sangat banyak ya. Kami dari Bahasa Provinsi Jawa Timur kemarin setidaknya mencatat 480-an orang asing yang ada di Indonesia belajar bahasa Indonesia. Oh, luar biasa. Sudah mulai banyak berarti, Bu ya? Sudah banyak, ya. Sudah banyak peminatnya di luar negeri. Kemudian juga tentu banyak tujuannya ya. Mereka belajar bahasa Indonesia. Ada yang untuk tujuan juga memang untuk mendalami budaya Indonesia, ada juga untuk istilahnya ekonomi, untuk sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, berbicara masalah semakin banyak ini, apa sih, Bu, yang bisa diunggulkan dari bahasa Indonesia sendiri? Ya, bahasa Indonesia kalau kita lihat dari sejarahnya ya Mas, tentu semuanya tahu memang awalnya bahasa Melayu ya, bahasa lingua franca, bahasa yang dijadikan sebagai bahasa perdagangan. Kemudian nah ini kita nanti akan mengungkap sosok M. Tabrani ya, karena waktu itu bahasa Indonesia itu belum ada. Yang penggagasnya itu justru Putra Pamekasan Jawa Timur yang kemarin ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun 2023 tanggal 10 November. Nah, waktu itu belum ada bahasa Indonesia. Waktu kita mengenal Sumpah Pemuda sekarang yang dikerarkan ada 3 butir ya. Kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Dan waktu itu, waktu Sumpah Pemuda yang pertama tahun 1926, M. Yamin mengatakan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Nah, ketika itu pahlawan kita M. Tabrani dari Pamekasan itu tidak setuju dengan
konsep bahasa Melayu. Karena apa? Karena tidak paralel ya, tidak linear. Tumpah darahnya Indonesia, bangsanya Indonesia, mengapa bahasanya bahasa Melayu? Ya. Walaupun waktu itu bahasa Indonesianya belum ada. Ya. M. Tabrani mengatakan harusnya bahasa Indonesia katanya. Tapi kamu melamun gitu karena bahasa Indonesia itu belum ada waktu itu. Yang ada adalah bahasa Melayu. Tapi Tabrani mengatakan jika memang belum ada bahasa Indonesia, ciptakanlah bahasa Indonesia. Dari situlah kemudian lahir bahasa Indonesia. Kita peringati setiap tanggal 2 Mei ya lahirnya bahasa Indonesia karena ini dulu pas Sumpah Pemuda yang pertama tahun 1926. Kemudian tentu manfaatnya sangat banyak dan kita merupakan bangsa yang luar biasa karena tidak semua negara mempunyai bahasa negara, bahasa persatuan. Contohnya Malaysia ya, meskipun mereka bahasa nasionalnya bahasa Melayu, tetapi bahasa negaranya adalah bahasa Inggris. Contoh Amerika sendiri ya, tidak mempunyai bahasanya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nah kita itu luar biasa, bahasa Indonesia itu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang luar biasa karena mempunyai bahasa Indonesia. Ini adalah identitas kita, yang tentu harus kita jaga, harus kita kembangkan, juga harus kita bina ya, karena memang sekarang kita tahu anak-anak muda mungkin kita kemarin mengatakan banyak yang mengenal dengan bahasa Jaksel ya, banyak yang sudah tercampur aduk antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, bahkan mungkin sebagian besar juga lebih menyukai menggunakan bahasa Korea, bahasa China. Sebenarnya kami dari Balai Bahasa tidak mengatakan itu jelek ya, tetapi tetap karena kami punya jargon atau slogan bahwa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Tiga jargon itu merupakan alat kita ya, bahwa kita tidak meninggalkan bahasa daerah kita juga mempunyai identitas yang kuat bahasa Indonesia, dan tentu sebagai warga internasional kita juga harus menguasai bahasa asing. Oh iya. Dan Dulur, salah satu yang mengusulkan M. Tabrani sebagai pahlawan nasional itu dari Balai Bahasa Jawa Timur. Betul, ya? Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah itu bagaimana Bu prosesnya waktu itu Bu? Prosesnya sebenarnya agak panjang ya, karena tahun 2019 itu sudah mulai diusung oleh Badan Bahasa yang ada di kementerian, yang ada di Rawamangun di Jakarta. Akan tetapi karena memang lahirnya di Pamekasan, walaupun mungkin besarnya itu SMP-nya di sini di Prigen di Surabaya, kemudian melanjutkan sekolahnya ke Bandung, ke Ostovia atau sekarang IPDN, pernah juga di Serang juga di Istovia Serang, dan S1-nya itu diselesaikan di Jerman. Nah waktu itu karena Badan Bahasa menyerahkan ke kami, ini Bapak M. Tabrani itu lahirnya di Jawa Timur, sehingga yang mengusulkan juga harusnya Jawa Timur. Nah, akhirnya dari amanat tersebut, akhir tahun 2022 waktu itu kami mengadakan diskusi kelompok terkumpul atau FGD ya bahasa Indonesianya, diskusi kelompok terkumpul untuk mengumpulkan bahan-bahan naskah akademik serta dukungan-dukungan terkait dengan pengusulan M. Tabrani. Januari kami bergerak mengumpulkan bahan tersebut, kemudian prosesnya sangat cepat. Bahan tersebut kami sampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan karena harus diusung oleh tempat kelahiran tadi. Akhirnya Dinas Sosial didukung oleh Bupati Pamekasan waktu itu. Kami mengadakan diskusi juga terkait dengan pengusulan M. Tabrani, kemudian seminar dan sebagainya, dan akhirnya dibentuk tim penilai dan pengkaji gelar pahlawan daerah oleh Pamekasan yang ditandatangani oleh Bupati Pamekasan waktu itu dan diusulkan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kemudian Dinas Sosial juga sama, sangat mengapresiasi pengusulan dari kami dan juga Pamekasan. Akhirnya dibahas di sidang tim penilai dan pengkaji gelar pahlawan daerah di Provinsi Jawa Timur. Kemudian diusulkan ke Kemensos, dan ini waktunya memang alhamdulillah ya, tidak sampai 1 tahun, tanggal 10 November ditetapkan sebagai pahlawan nasional, penggagas bahasa Indonesia,
dan ini merupakan salah satu dari 6 pahlawan yang ditetapkan Presiden Jokowi tahun 2023 ini. Oh iya, iya. Nah Bu, berbicara tentang bahasa Indonesia, ketika bahasa Indonesia ini semakin mendunia, apa sih dampaknya untuk bangsa kita sendiri nih? Iya, tentu dampaknya sangat besar dan sangat banyak ya Mas ya. Selain kebanggaan kita mempunyai bahasa negara, bahasa nasional dan diakui sekarang sebagai bahasa dunia. Ini juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial, budaya, dan hubungan kita dengan PBB, dengan Indonesia akan semakin harmonis. Karena kan tentu, bisa dilihat bahasanya sudah menjadi bahasa di sidang umum. Dan mudah-mudahan, ya kita sih berharap akan menjadi bahasa di PBB ya, yang sekarang hanya 5 ya. Nah, Indonesia mudah-mudahan bisa menjadi bahasa PBB, dan itu tentu juga akan meningkatkan sosial kita ya. Orang Indonesia pasti akan merasa bangga, masyarakat dunia juga akan semakin mengenal Indonesia dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa di sidang umum UNESCO. Nah, selain di 52 negara yang sudah istilahnya mengajarkan bahasa Indonesia. Iya. Nah, itu ada upaya lain nggak Bu dari Balai Bahasa atau Badan Bahasa mungkin untuk semakin meluaskan sayap untuk agar orang-orang di dunia ini tahu bahasa Indonesia ini bahasa yang penting, mungkin bisa menjadi ngalang-ngalangin bahasa Inggris nantinya. Ya, mudah-mudahan. Ya, tentu kami dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di unit eselon 1 kami, kemudian ada 30 balai kantor seluruh Indonesia yang hadir di Jawa Timur bernama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Ini senantiasa mengembangkan ya bagaimana strategi program agar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya program prioritas kami itu ada 3. Yang pertama literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua revitalisasi bahasa daerah, karena kita juga tidak ingin 718 bahasa lama-kelamaan punah atau berkurang. Itu di Indonesia Bu ya? Di Indonesia. Jadi Indonesia itu luar biasa Mas Trisna, bahwa negara kedua yang paling banyak bahasa daerahnya. Yang pertama adalah Papua Nugini dengan 800-an bahasa daerah. Sementara Indonesia mempunyai 718 bahasa yang sudah kami data. Dan ini sebagian besar ada di Indonesia Timur. Di Papua saja ada 400 bahasa. Tapi kalau di daerah Indonesia Barat seperti Jawa kan tidak banyak ya. Hanya ada bahasa Jawa. Mungkin dialeknya saja Bu ya. Betul, bahasa Sunda, bahasa Jawanya ada dialek Cirebon, dialek Using umpamanya, atau dialek Tengger, kemudian juga Madura, dan ini kalau semakin ke barat semakin sedikit bahasanya. Kita tahu di Sumatera juga tidak terlalu banyak ya bahasa, paling di Bengkulu ada bahasa Enggano dan sebagainya. Tapi 718 bahasa itu juga tidak semuanya dalam keadaan aman. Ada bahasa-bahasa tertentu yang kita tahu bahwa sekarang sudah ada 11 bahasa yang mati di Papua dan Maluku. Jadi bahasa juga sama seperti manusia, ketika tidak dituturkan lagi, ketika tidak diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya, itu lama-lama akan mati. Dan sekarang ada beberapa bahasa yang keadaannya kritis, rentan, dan juga sehat. Mungkin kita masih sedikit tenang ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda masih sehat. Tetapi beberapa bahasa daerah yang lain dalam keadaan rentan dan dalam keadaan kritis. Karena penuturnya hanya 100, 200, sehingga nanti beberapa generasi kemudian akan mati. Bisa habis gitu ya? Habis, karena kita tidak menyampaikan ataupun tidak mengajarkan bahasa ibu kita kepada anak-anak kita. Sekarang juga fenomenanya untuk bahasa Jawa, untuk bahasa Sunda juga sama. Ketika umpamanya anak-anak kita yang perkawinan campur ya, tidak satu etnis, Jawa dengan Sunda, dipilih biasanya bahasa Indonesia. Nah, itu juga akan berpeluang menjadi berkurangnya penutur bahasa daerah. Kemudian yang internasionalisasi, kami juga punya program terkait dengan selain bahasa Indonesia untuk penutur asing, juga ada program penerjemahan. Nah, kita mencoba menerjemahkan karya-karya ya, bahasa Indonesia, juga bahasa daerah,
sehingga itu akan menjadi kebanggaan kita bisa sampaikan ke luar negeri bahwa kita punya cerita-cerita yang sangat banyak dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ya, gitu. bahasa asing Oh, yang sangat variatif. Kemudian juga tentu novel-novel tadi yang berbahasa Indonesia bisa diterjemahkan ke dalam bahasa asing, sehingga itu akan mempercepat bagaimana proses internasionalisasi bahasa Indonesia. Di tingkat badan bahasa, kami mempunyai program pengiriman guru untuk mengajar bahasa Indonesia untuk guru asing. Jadi setiap tahun ada programnya. Silahkan Mas Trisna kalau mau ikut. Oh gitu ya. Menguasai bahasa Arab umpamanya bisa datang ke negara-negara Turki, Mesir dan sebagainya. Yang menggunakan bahasa betul, Arab gitu mengajarkan bahasa Arab kepada penutur-penutur tadi yang memang bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kemudian ke Australia itu juga pasti, karena Australia sudah menjadi negara mungkin yang paling banyak ya yang mengajarkan bahasa Indonesia. Setidaknya ada 150.000 pembelajar bahasa Indonesia sekarang. Harvard University juga menjadi salah satu universitas yang sekarang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Ada membuka program studi bahasa Indonesia. Khusus bahasa Indonesia? Iya. Luar biasa. Berarti bahasa Indonesia ini semakin lama semakin dikenal sama masyarakat dunia ini. Iya, juga mungkin bukan dari program kami, dari masyarakat sendiri, YouTuber umpamanya ataupun selebritas juga itu punya peran untuk istilahnya menjadikan orang luar negeri tertarik dengan bahasa Indonesia. Contohnya banyak yang mengikuti lagu-lagu Indonesia, kemudian juga mungkin haji juga ya Mas ya. Haji juga banyak akan menjadi penyumbang bahasa Indonesia. Iya, karena penjual-penjual kita tahu gitu, penjual-penjual yang ada di sekitar Mekah ataupun Madinah itu menawarkan dagangan atau makanan kepada kita itu dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena banyak orang Indonesia yang berhaji atau umroh ke Tanah Suci. Itu juga salah satu aspek bagaimana internasionalisasi bahasa Indonesia. Oh iya. Nah Bu, untuk tantangannya bahasa Indonesia sendiri Bu di era saat ini yang istilahnya mungkin di banyak kayak di anak-anak Jaksel misalkan kayak gitu, itu gimana sih Bu Balai Bahasa untuk menanggapi hal-hal yang semacam itu gitu? Iya. Kita tadi sudah berbicara banyak terkait dengan keunggulan bahasa Indonesia ya, baik sebagai status sebagai bahasa negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36, kemudian sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda, sekarang bahasa internasional di sidang umum. Sudah lengkap ya sekarang bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa internasional. Kemudian sebenarnya kita juga sudah mempunyai korpus yang mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia sudah lengkap. Kita punya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sekarang sudah mempunyai lema 120.000 lema ya. Ini juga diperkaya oleh bahasa daerah. Kemudian kita sudah mempunyai alat uji. Ketika kita mengenal TOEFL dalam bahasa Inggris ya atau IELTS, bahasa Indonesia sudah punya alat ujinya yang disebut dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Nah, itu yang perlu disosialisasikan. Mohon bantuannya ya dari jurnalis Dewan, bahwa kita sudah mempunyai alat uji yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Dan ini Jawa Timur tahun 2023 kemarin sudah berhasil mengumpulkan 42.000. Terbanyak seluruh Indonesia balai kantor. Nah, ini mohon dukungannya karena dari segi regulasi masih lemah. Gitu. Belum ada umpamanya kenaikan pangkat atau penerimaan CPNS yang mengharuskan bahasa Indonesia. Iya. Tapi kami selalu berusaha. Ada beberapa universitas sekarang, terutama yang jurusan-jurusan bahasa Indonesia, sudah menjadikan UKBI sebagai alat untuk kelulusan, sebagai salah satu prasyarat. Termasuk beasiswa unggulan. Itu juga sudah mensyaratkan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kemarin Kabupaten Sidoarjo sudah mulai menyelenggarakan untuk P3K jurusan tertentu itu mensyaratkan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, dukungan dari Dewan supaya tadi
bisa kan kita juga mensyaratkan S2, S3 dengan TOEFL. Mengapa dengan bahasa Indonesia malah belum gitu kan? Ini juga kami sudah mendesain soal uji kemahiran berbahasa Indonesia sedemikian rupa sehingga uji itu bisa dilakukan dimanapun. Jadi sekarang berbasis komputer. Bisa online gitu. Online, betul. Tinggal daftar, kemudian mengisi hari yang dipilih, umpamanya mau daftarnya pukul 7 sampai pukul 7 malam ada. Jadi 5 kali dalam satu hari untuk pengujian. Dan ini hasilnya kalau kita hanya ingin tahu tentang tes dengarannya atau bahasa Inggrisnya listening ya. Respon kaidah membaca itu nanti nilainya langsung kelihatan. Tapi kalau ingin sertifikat elektroniknya seminggu kemudian. Oh, gitu. Nah, ini juga mungkin saya menggugah untuk Bapak Ibu terutama para guru di sekolah senyampang sedang gratis untuk siswa nih uji kemahiran berbahasa Indonesia ini. Mari kita ikuti karena dengan mengetahui kemampuan mereka dalam berbahasa Indonesia, nanti guru bisa memetakan apakah yang lemah di bagian mana, di bagian membaca, di bagian mendengar, ataupun merespon kaidah. Dan ini guru juga nanti bisa memberikan pelatihan, bisa memberikan pembelajaran hal yang lemah tadi. Kalau anak kita yang umpamanya yang sudah unggul atau sangat unggul, ya tinggal diberikan soal yang menantang bagi mereka. Gitu. Jadi supaya tidak ada kebosanan ketika ada anak-anak yang belum bisa disamakan dengan yang sudah bisa, yang sudah pandai. Jadi ada 7 tingkatan dalam uji kemahiran berbahasa Indonesia. Hasilnya yang paling tinggi itu istimewa, kemudian sangat unggul, kemudian unggul, madya, kemudian semenjana, kemudian juga marginal dan terbatas. Oh, itu penilaiannya Bu ya, enggak berupa angka gitu kayak ada berupa angka. Jadi istimewa itu 720 ke atas sampai 800. Jadi ada rentang sekian, hasilnya madya umpamanya rentang 500 sampai 600 itu madya, kemudian 600 ke atas unggul dan 700 sangat unggul. Nah, Bu, terakhir ini Bu, mungkin yang harus kita lakukan ya, khususnya terhadap generasi muda yang saat ini mendapatkan informasi itu yang sangat banyak sekali dari internet. Nah, bagaimana sih Bu kita harus memupuk rasa bangga terhadap bahasa Indonesia yang saat ini semakin mendunia ini kayak gitu? Iya, ya itu tantangan kita ya. Ketika tadi memang banyak anak-anak yang merasa bangga berbahasa asing, umpamanya bahasa Inggris, bahasa China dan sebagainya, itu tidak salah. Tapi ya tetap bahasa Indonesia harus diutamakan. Makanya tadi slogannya utamakan bahasa Indonesia. Ini juga mungkin menjadi permasalahan kita. Karena ruang publik kita masih banyak yang masih menggunakan bahasa asing. Padahal kurang apa? Badan Bahasa itu sudah menerjemahkan kosakata yang baru itu dalam bahasa Indonesia. Contohnya ya, online, umpamanya dengan dari offline, gitu, luring, dan sebagainya. Podcast sendiri kami sudah menerjemahkan dalam siniar bahasa Indonesia. Siniar? Iya. Oh, ya baru tahu saya. Nah ini juga menjadi PR kita ya. Tadi sosialisasi mungkin dari Badan Bahasa, dari Balai Bahasa juga masih kurang, atau kami juga mungkin perlu kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain, dengan mungkin juga selebritas dan sebagainya, agar apa yang sudah susah-susah dicari padanannya dalam bahasa Indonesia bisa tersosialisasi kepada masyarakat. Ruang publik kita masih banyak didominasi oleh bahasa asing, terutama oleh bahasa Inggris ya, di hotel, di tempat wisata, di mall dan sebagainya itu masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk generasi muda, mari ya sama-sama bahwa kita mempunyai anugerah yang luar biasa ya, lahirnya bahasa Indonesia yang tadi sudah saya sampaikan tidak dimiliki oleh semua negara. Ini merupakan kekayaan, ini merupakan anugerah yang harus kita jaga dan juga harus kita kembangkan. Mari kita sama-sama bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap kesempatan. Karena kurang apa lagi gitu. Semuanya sudah lengkap dipunyai oleh bahasa Indonesia. Oke, Dulur. Ingat-ingat Dulur ya. Jadi kita harus tetap berbangga menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita juga harus melestarikan bahasa daerah. Dan kita juga harus belajar juga tentang bahasa Inggris. Karena bagaimanapun juga
bahasa Inggris juga masih tetap atau bahasa internasional lah, nggak Iya. harus bahasa Inggris ya Bu ya. Betul. Bahasa Arab juga Bahasa Arab juga masih dan supaya masyarakat Indonesia ini semakin mendunia gitu loh. Betul. Ya, Dulur, gitu aja Dulur untuk ngobrol kita kali ini. Lain waktu kita akan berjumpa lagi dengan narasumber yang menarik lainnya. Terima kasih Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.